Guys, aviari kedatangan suhu-suhunya tuh luar biasa tuh. Ada yang dari Majalengka, dari Depok, Jagakarsa, berbagi ilmu di sini. Nuhun, hatur nuhun pisan ya. Tunggu pergerakan kita berikutnya untuk kelestarian alam. Amin. Halo teman-teman Kicau Mania, salam lestari, salam satu hobi, dan salam sehat untuk kita semua. Balik lagi di channel Umaman TV. Sekarang kita kedatangan tamu ya, tamu jauh banget, sampai nyebrang pulau gitu ya. Pulau Kapuk, Pulau Kapuk gitu. Jadi kita kedatangan Om Nanang, ownernya Kicau Plus gitu ya, yang udah banyak dikenal gitu ya di dunia perkicauan gitu ya. Siapa yang kenal? Iya banyak. Nah, Om Nanang juga jarang on frame soalnya kalau di channelnya gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu channel Kicau Plus, ini dia nih yang keladinya. Halo teman-teman. Jadi di Kicau Plus itu juga bahas macam-macam nih, soal seputar lomba burung biak, soal peternakan gitu kan, breeding, soal lengkap lah pokoknya. Lo di Kicau Plus soal burung itu udah paling lengkap lah, perawatan segala macam di sana gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa pantau juga, luncur langsung ke channelnya Kicau Plus. Ya. Jangan lupa Umat Manuk TV juga channel yang keren, banyak informasi yang selalu kita dari aviarinya ini. Keren. Sambil kita berusaha gitu kan, sharing pengalaman. Nah, kali ini kita mau bahas soal kunjungan kita ke Air Padi. Jadi sebelumnya kita kan udah bahas juga tuh waktu itu sama Om Yudi gitu kan. Iya. Nah, sekarang saya juga butuh pendapatnya Om Nanang nih, yang juga terlibat langsung ikut serta kunjungan ke aviarinya The Hut. Jadi gimana menurut Om Nanang nih? Sebenarnya nggak nyangka juga ya, nggak nyangka juga diundang Irfan, Kang Tio, tuh ngajakin teman aviari ya kan, ngumpul di sana, termasuk Kang Yudi, Om Sujono sama Kang Dori. Sayangnya nggak datang waktu itu ya. Iya betul, itu hal yang masuk. Karena beliau ada kesibukan ya, kemudian kalau nggak salah gitu. Makanya senang banget bisa lihat langsung kondisi aviari Hakim yang sudah mulai berjalan lagi, bentuk lah ya. habitatnya emang udah bentuk sendirinya ya. Burung pun betah, burung senang gitu, burungnya senang ada di sana, kayaknya nggak. Nah, kita kesana itu juga sebetulnya itu pertama kalinya ya, admin grup aviari Indonesia tuh kumpul satu titik di sana gitu. Ya. Itu momen yang langka sih sebenarnya. Jadi momen-momen yang kayak gitu nanti akan kita lanjutkan, pertemuan nggak hanya adminnya aja gitu ya. Mungkin nanti ada anggota-anggota grup juga mau ikut kumpul, entah di mana, misalnya di tempatnya Om Yudi di Majalengka, juga atau di tempatnya siapa lah kita kumpul. Tujuannya sebenarnya buat ini ya, tujuannya biar kita tambah dekat, silaturahmi. Sebenarnya tujuannya yang kenapa dulu grup juga, grup WA, grup ini hanya untuk biar yang kita ini yang punya visi misi yang sama, ya kan, suka burung tapi ya tidak di kandang kecil, tapi di kandang yang lebih layak, sebenarnya sedikit layak lah, lebih layak dibandingkan kandang kotak ya. Kalau misalnya dilepas di alam ya mungkin lebih layak lagi, cuman kan kondisinya kadang kita lepasnya juga belum tentu bisa hidup juga. Kayaknya ya sementara ini di aviari ini ya
luar biasa ya. Nah ternyata antusiasnya kan beberapa tahun ini pecinta aviari benar-benar trennya meningkat banget, dan ditambah ya kemunculan Irfan itu kan ada aviarinya yang benar-benar sekarang ya orang yang pecinta burung atau pemilik aviari tertuju ke sana semua gitu kan. Ilmu-ilmu yang disampaikan dari Kang Tio, dari Irfan tentang burung-burung yang mungkin di aviari sebelumnya dari teman-teman nggak berhasil, ternyata di sana berhasil ya kan. Banyak banget yang burung-burung sudah berhasil di sana ya, malahan dari teman-teman komunitas yang lain pun yang di sana di sini nggak berhasil, betul-betul di sana berhasil banyak burung. Jadi kita sebelum kesana itu memang kita sepakat bahwa The Hakim Aviari itu kita jadikan sebagai barometernya aviari Indonesia. Ya mudah-mudahan membawa perubahan ya, membawa perubahan itu dengan posisinya Irfan yang dikenal, public figure, ya dia suka burung, sayang binatang. Mudah-mudahan ya kan tujuan-tujuan dari teman-teman ini bisa terwakili gitu kan, dan bisa benar-benar direalisasikan sama Irfan ya. Seperti Irfan punya konsep pengen melepas juga kan, teman-teman ini pasti punya kan, tapi ya mungkin terkendala sama aturan atau ya waktu dan tempat juga. Mudah-mudahan dengan adanya Irfannya di panutan atau jadi nanti bisa sharing gimana caranya, gimana bareng-bareng, siapa tahu ya mudah-mudahan ada kesempatan pengen punya burung yang di aviari ini berkembang biak mungkin, atau ya udah mulai overpopulasi atau ya mulai terbiasa dengan kondisi yang aviari yang dia bisa terbang dan kayak di kandang kan mungkin terbang juga sedikit akhirnya terbatas, dan dia terbiasa nggak terbang jauh dilepasin malah jadi kaget kan. Nah kalau di aviari kan dia agak sesuai kodratnya juga banyak habituasi walaupun tidak secara alami habituasinya, tapi ya mirip-mirip lah. Tapi kalau saya mungkin suatu saat ada perpakiaran dan teman-teman untuk diajak bergabung untuk berpartisipasi, teman-teman udah siap nih apa yang udah lepasin, karena melihat burungnya udah sehat dan fit ya, layak untuk lepasin. Nah mungkin dengan adanya Irfan ya keinginan-keinginan itu bisa segera direalisasi ya, karena kan pada dasarnya teman-teman juga pencinta burung pokoknya ya. Dan yang sebenarnya poin yang paling penting juga Irfan ini kenapa kita sepakat juga menjadikan The Hakim Aviari ini menjadi barometer aviari Indonesia, itu karena nantinya gitu apa yang disampaikan Irfan itu kan nanti otomatis akan didengar lebih banyak sama pecinta burung gitu ya. Dan poinnya adalah edukasi yang diberikan oleh Irfan itu sampai gitu ya. Dan makanya kita juga nggak sebatas puja-puji juga nih Irfan, kita perlu kritik juga kalau misalnya Irfan ada kesalahan atau ada yang kurang, itu perlu juga kita kasih masukan. Itulah fungsinya suatu grup juga, komunitas yang kita kenal, dan Irfan sebagai barometer ini juga kita jadikan acuan, kalau ada yang salah kita koreksi gitu kan, sehingga ketika ada kesalahan di The Hakim Aviari atau ada kendala gitu, itu sudah jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain supaya tidak ada kejadian yang sama. Itu yang selalu diberikan Kang Tio ya kan, dan tim yakin apa yang kendala di aviari yang perlu dan tidak perlunya, karena mungkin dia lebih habitatnya lebih rapi ya. Makanya burung yang ini walaupun burung mungkin kayak gimana ya di sana lebih alami lah ya. Betul. Jadi intinya sih memang nilai edukasinya itu yang penting untuk disebarluaskan dan lebih banyak orang yang menjadi paham gitu ya. Dan sejatinya niat untuk bikin aviari itu tujuannya apa sih, mau ngapain sih, atau hanya sekedar hobi. Pasti ada tindak lanjut yang nanti mau diarahin mau kemana kan setelah aviari gitu. Dan ini satu lagi kenapa dulu pas kita ke sana Irfan tuh sempat nanya waktu kita kasih burung itu, dia kan sempat nanya kenapa sih orang percaya banget ngasih burung ke gue gitu ke Irfan. Kalau saya sih mungkin belum sempat tersampaikan ke sana ya,
ke airpannya. Itu tujuan saya kenapa percaya menitipkan burung atau memberikan burung ke airpan itu, karena tujuannya, karena saya lihat sudah banyak yang sudah berhasil gitu. Itu poinnya kan. Jadi di tempat saya ini nggak berhasil. Jadi pasti ada yang kurang juga di tempat saya, entah terlalu banyak ini burungnya gitu kan. Tapi di sana berhasil. Nah, makanya saya percayakan untuk memberikan burung yang saya bawa itu sama Om Nanang juga kan. Karena kemungkinan besar untuk berhasil itu lebih besar gitu Ya. kan. Ya siapa tahu ya kan dengan adanya keberhasilan di kandang yang Abdul Hakim yang masih terbatas juga sebenarnya. Om Irfan bisa bikin lagu besar lagi. Apalagi konsepnya kalau nggak salah Raffi Ahmad mau bikin juga kebun binatang, siapa tahu motivasi dari Irfan dan kolaborasi bikin lebih besar lagi di sana ya kan. Aviarinya bisa jadi kayak taman mini atau gimana untuk burungnya, siapa tahu ya. Secara ala sana itu kan yang penting tujuannya ya burung ini nggak terlalu ya kasarnya nggak terima itu, tapi ya dia bisa semi alam pun ya mudah-mudahan bisa berkembang biak nanti alam yang anakannya ya bisa dirilis ya di tempat yang semestinya dan terjaga gitu ya, namanya gitu sih. Ya, mudah-mudahan impian-impian yang mungkin teman-teman selama ini ya bisa segera terrealisasi ya. Makanya kemungkinan itu luar biasa, masih bisa apalagi ya ternyata teman-teman kemarin nggak berhasil di sana berhasil semua ya kan. Yang tak katanya gimana ternyata jadi. Masih banyak yang belum di explore juga sama Irfan tuh burung-burung yang udah jadi apa aja banyak ternyata. Tunggu aja tayang video ini tiap ini. Iya, jadi teman-teman juga hal positif seperti ini yang seperti dilakukan Irfan ini itu patut kita dukung gitu ya, karena ada ini semakin banyak gitu ya orang-orang yang berminat untuk aviari, semakin banyak juga yang nantinya orang-orang akan semakin peduli sama burung gitu ya, terutama status burung tersebut gitu ya, burung-burung yang mungkin sudah hampir punah gitu. Dengan adanya aviari banyak tren ini, aviari semakin tren, semakin ada yang peduli lagi, dan arahnya kita berharap nanti akan ke pelestarian ya gitu. Dan itu pun kalau sudah planningnya sudah akhir pelestarian ya. Pokoknya kita tunggu aja nanti kelanjutannya The Hakim seperti apa gitu. Mudah-mudahan nanti kita juga ikut terlibat gitu ya. Yang jelas sih upaya pelestarian ini kan nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Kita harus benar-benar kerjasama dengan semua pihak gitu ya, supaya apa yang kita cita-citakan dalam melestarikan burung-burung itu bisa tercapai. Itu kira-kira. Jadi pasti pengalaman di sana luar biasa dan luar biasa, kita banyak ilmu, banyak benar-benar ya selama ini burung melihat di kandang, ternyata setelah lihat aslinya terbang gimana hingga di pohon yang ada di sana ternyata lebih menyenangkan gitu kan. Terus satu hal lagi yang menarik, burung-burung di sana itu jinak. Secara otomatis jadi jinak ya, nggak tahu maksudnya ya sebenarnya tidak dibikin jinak, cuman ya karena terbiasa, bukan terbiasa, karena merasa ya kayak timbal balik lah ya, kayak dia kayak timbal balik gitu. Dia merasa karena di sana untuk pakannya juga masih belum memadai, namanya apiari ya, masih apiari ya, pakan masih disupport ya, belum ya. Mereka merasa mungkin terima kasih ya, mereka tidak takut kayak burung-burung di alam dan tapi mereka mungkin kembali lagi ke kebiasaan dulunya. Mereka tidak takut sama manusia, mereka bersahabat sama ini kan. Intinya tidak merasa terancam lagi gitu. Ketika yang nggak terancam itu karena nggak diganggu kan. Ya, tapi sayang lah, dikasih makan, kan kalau dikasih makan di sana disediain makanan kan. Kadang tapi ya mereka tetap aja nyamperin juga gitu, nggak dibikin jinak pun jinak, cuman ya memang mereka kalau menurut saya sih merasa kalau ini merasa berterima kasih juga. Akhirnya mereka
nggak takut lagi gitu. Karena pada seperti yang contoh video yang saya kenal lihat Oh iya, terakhir, kutub itu, kutub. yang sampingnya itu kan sebenarnya dia tidak ada alam ya. Mereka tidak terancam waktu saya datang itu, tidak terancam, saya deketin, saya liatin, mereka asik makan aja, karena mereka tidak terancam. Kecuali udah terancam ya mereka kan takut lagi sama kita. Sebenarnya dulu juga begitu tuh. Iya, Burung-burung liar di samping rumah iya, kita. penjak, Biasa aja bersarang di pohon depan cabe, rumah. di pohon cabe kan ada pernah sering banget dulu di pohon cabe di kebun nih ada surung salingnya, berarti kan burung nggak masa. Aman-aman aja gitu. Nah, ini juga yang menarik nih, poinnya itu burung sebenarnya bisa beradaptasi dengan manusia gitu. Jadi yang saya juga pernah sampaikan mungkin di video-video lainnya, ketika burung itu habitatnya sudah diambil atau kehilangan habitat, paling tidak burungnya jangan diganggu. Kita sudah, mereka akan menyesuaikan. betul, kita sudah ada contoh teman kita Om Odix dan di Madiun juga ada kampung Lestarian. Saya di Perhutani. Itu memang habitatnya kan sudah nggak ada gitu. Contohnya di tempat Om Odix itu padat penduduk sebenarnya kan, tapi karena burung itu nggak diganggu dia bisa berkembang biak. Tapi karena habitatnya sudah nggak ada, artinya perlu ada campur tangan manusia di situ. Kayak Om Odis memberi pakan, dia sediain pakan. Mereka kayak di luar negeri aja. Iya. Di perumahan-perumahan di luar negeri itu di Amerika lah, misalnya ada hummingbird gitu kan, burung-burung kolibri, madu. Jadi habitatnya itu udah nggak ada jadi perumahan, tapi setiap rumah itu mereka gantungin nektar gitu kan. Dan berkembang biak gitu, bertahan dan tetap lestari gitu. Nah itu yang kita harapkan terjadi juga di negara kita gitu, di Indonesia. Walaupun Masih jauh ya. masih jauh, tapi kan udah ada contoh di daerah-daerah kayak di tempat Om Odix, Madiun dan di beberapa daerah yang sudah berhasil. Dan kita harap seluruh daerah seperti itu sudah mulai peduli sama burung dan ramah burung gitu. Jadi kalau saya selalu membayangkan ketika itu udah terjadi, nggak ada lagi yang apiari. Iya. Nggak perlu. Ya pasti teman-teman pengennya dilepas di rumah juga pasti nggak kemana-mana sih. Iya. Cuma kalau kayak sekarang nih, contohnya di tempat saya, kalau saya lepas burung, berebut orang. Iya itu sebenarnya dari rasa ketakutan itu, ya ketakutan burung ini kita lepas akhirnya dia tangkap sama orang yang mungkin yang tidak bertanggung jawab itu, yang akhirnya kita bikin apiari sebenarnya. Poinnya itu sebenarnya kalau misalkan kesadaran dari masing-masing teman-teman, burung ini ya udah yang yang dilepas saya gini pasti nggak bakal kemana-mana. Cuman kan sebenarnya burung ini setelah kita lepas nggak kemana-mana, cuman setelah kita nggak kemana-mana kita meleng jadi kemana-mana itu. Kalau di pasar burung lain gitu ya. Nah jangan kan yang di pinggir rumah gitu ya. Pernah dengar juga cerita melepas liaran jalak Bali yang di habitat aslinya ya kan, udah diringin baru dilepasin, seminggu kemudian udah ada di pramuka. Luar biasa gitu kan. Itu di habitat aslinya dilepas, apalagi kita ya. Nah, pada poinnya ya sebenarnya ya kesadaran kita yang masih belum ya mudah-mudahan ya dengan ada contohnya public figure yang melakukan ini semuanya bisa berubah dengan sendirinya dan makin banyak orang yang peduli ya. Intinya itu orang makin banyak peduli dan sadar gitu. Karena ada beberapa videonya di The Hakim Apiari itu, ada orang yang tadinya mau membabat hutan, tiba-tiba karena nonton The Hakim, akhirnya dia tolak bisnis itu untuk membabat hutan gitu. Jadi edukasi yang diberikan oleh The Hakim Apiari itu nyampe ternyata gitu kan. Walaupun hanya beberapa orang gitu, paling tidak sudah mulai orang merasa peduli. Oh iya ya, itu memang sudah layaknya kita perhatikan karena juga populasinya makin menipis. Karena mau tidak mau ini salah satu kekayaan alam Indonesia dan yang perlu kita jaga supaya terus dinikmati sampai anak cucu kita. Jangan sampai cuma sejarahnya aja yang mereka dengar, mereka tahu gitu kan. Oke. Jadi kalau untuk membicarakan hakim banyak. Tapi ya sudah yang pasti intinya kita doakan bahwa hakim makin berkembang, makin banyak menginspirasi teman-teman, makin banyak menginspirasi
ngilag-ngilagnya Ya. yang atau yang habitat burungnya yang semakin menipis, jadi konsentrasi jadinya apa dilestarikan lagi lah hutannya kan. Karena Mudah-mudahan masih kalau menurut saya juga burung itu sebenarnya salah satu masuk di rantai makanan gitu ya. Ketika ada salah satu burung yang punah, artinya akan mengganggu rantai makanan hewan-hewan yang lain juga. Ya. Contohnya aja dulu beberapa kejadian wabah ulat bulu. Itu kan karena habitat apa? Karena burung-burung ini di sana udah ditangkapin, nggak ada. Jadi predator si ulat itu nggak ada. Jadi akhirnya membludak jadi wabah gitu kan. Nah itulah. Jadi kita mulai lagi mau mencoba dengan hal-hal yang kecil, sederhana aja dulu. Kita peduli aja dulu. Kita punya niat aja dulu. Jadi kita menghindari terjadinya wabah-wabah yang kayak gitu. Oke. Jadi motonya Nafim itu saya suka. Dari sini mari kita peduli. Betul. Jadi kita kalau kita motonya nanti dari Hakim nanti kita peduli gitu. Karena Hakim sudah kita sepakati menjadi negara pasar asli Indonesia. Betul. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini ngobrol-ngobrol sharing bersama Master. Yes. Pengalamannya banyak, kebenaran jadi kita hanya sekedar berbagi aja gitu ya. Mungkin teman-teman ada juga yang punya pengalaman bisa kita sharing, kita komunikasikan. Buat teman-teman yang mau bergabung juga di grup Facebook Aviari Indonesia, silakan gitu. Kita sharing di sana seputar aviari, seputar burung-burung kicau gitu ya. Nah, yang punya pengalaman lebih silakan kasih masukannya, kasih apa yang terbuka buat teman-teman yang punya aviari ya. Kita nggak membedakan siapa yang pasti kita sama kalau kita ini pencinta burung, pencinta ya burung ya khususnya ya. Jadi nggak mesti aviari besar, Ya. kecil, yang penting Tujuannya sama ya. tujuannya sama dan itu pedulinya itu. Ya, karena makin banyak kita yang peduli, mudah-mudahan makin burung ini ya makin disebut banyak yang berkembang biak juga gitu ya. Oke, Mantap, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. bye bye.